Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 37 Kecurigaan pertama. Juniormu yang rendah hati adalah Murong Yisuan. Suaranya lembut, dan nadanya tidak tergesa-gesa saat dia berbicara. Jadi dia adalah pangeran ketiga dari negeri Sun Glory, tidak heran kau menunjukkan sikap yang luar biasa. Pria paruh baya itu mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke beberapa orang lain di sampingnya dan berkata sambil tertawa, "Tuan-tuan, binatang suci baru saja muncul dan saya yakin ia masih berada di dalam hutan 9 jebakan. Mari kita bertanding berdasarkan kemampuan kita sendiri dan lihat siapa yang mendapatkannya lebih dulu." Setelah selesai, ia mendongakkan kepalanya dan tertawa keras saat ia mengayunkan pedangnya untuk mencari-cari di sekitar sana. Ketika yang lain melihat lelaki itu pergi, mereka takut akan tertinggal dan mereka semua segera pergi untuk mencari daerah sekitar juga. Ketika orang-orang di bawah melihat rombongan itu pergi, mereka semua langsung tanpa sadar menghela napas lega. Para penggarap keabadian, dan 7 atau 8 dari mereka muncul pada saat yang sama. Sebelumnya, mereka semua hanya pernah mendengar tentang para penggarap keabadian ini dan tidak pernah ditakdirkan untuk bertemu dengan mereka. Dan pertama kali mereka bertemu dengan mereka hari ini hampir membuat mereka takut. Melihat 7 atau 8 kultivator keabadian melaju dengan pedang mereka yang begitu anggun, mata Feng Qingge dipenuhi dengan kerinduan. Dia menoleh ke arah Murong Yisuan di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Kakak Murong, ketika kita memiliki kesempatan, kita harus pergi bersama dan diterima di sekte keabadian dan belajar untuk mengolah keabadian juga." "Tentu." Murong Yisuan menjawab dengan suara lembut, wajah tampannya tersenyum tipis. Melihat dia mengangguk tanda setuju, hatinya dipenuhi rasa senang saat dia berkata dengan suara patuh, "Kakak Murong, apakah kita masih akan terus mencari binatang suci? Dengan adanya para pembudidaya keabadian di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika kita berhasil menemukannya, kita hanya akan mengundang penganiayaan dari orang-orang itu terhadap diri kita sendiri. Apakah kita akan kembali sekarang?" Mendengar itu, Murong Yisuan mendongak ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Kau boleh kembali dulu. Aku akan meminta pengawal Feng untuk mengantarmu kembali. Aku masih harus pergi ke celah gunung di bagian terdalam hutan 9 jebakan untuk membantu Tuan Qin mengambil lumpur dari jantung sumur. Aku akan pergi bersamamu." Dia memegang lengan baju Murong Yisuan dan mengguncangnya sebelum berkata dengan suara lembut, "Kakak Murong, aku tidak ingin kembali secepat ini. Aku ingin tinggal bersamamu. Bagian terdalam dari hutan 9 jebakan tidak seperti daerah di sekitar sini. Setiap 100 meter lebih dalam yang kita masuki akan melihat bahaya yang berbeda. Terutama di jantung sumur dari celah gunung. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang pergi ke sana karena ada binatang buas tingkat tinggi dari tingkat ketiga yang menjaga tempat itu. Baiklah, kembalilah ke rumah dulu dan aku akan mencarimu saat aku kembali." Mendengar perkataan Murong Yisuan, Feng Qingge tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya ikut serta dan dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan pulang dulu. Jangan lupa untuk datang mencariku saat kamu kembali. Saya akan." Dia tersenyum tipis dan setelah meliriknya sekali lagi, dia memilih 10 orang dari kelompok yang dibawanya dan memberi mereka instruksi, "Kalian semua, kawal Nona Feng Qingge kembali ke kediamannya dengan selamat dan jika terjadi kecelakaan di jalan, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian semua." "Baik." Ke-10 orang itu menjawab dengan hormat dan pergi berdiri di belakang pengawal Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Qingge merasa agak bahagia saat dia dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Murong Yisuan, membiarkan pengawal Feng dan anak buahnya mengawalnya pulang. Baru setelah melihat Feng Qingge telah pergi cukup jauh, senyum di wajah Murong Yisuan memudar dan tatapannya yang dalam dan tenang menatap ke arah sosok-sosok yang jauh sebelum dia menenangkan diri dan menyembunyikan pikiran-pikiran mendalam serta pancaran di matanya. Di sisi lain, mendengar keributan di belakangnya, Feng Jiu melompat tinggi dan berguling menuruni lereng sebelum bangkit berdiri dengan cepat, sembari mendekap telur emas itu di satu lengan sambil menempelkan punggungnya ke dinding tanah liat, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan dirinya di balik rumput liar di depannya, agar tidak ketahuan. Beberapa detak jantung kemudian, seorang kultivator keabadian tiba-tiba terbang sendirian di udara sambil menunggangi artefak terbang, matanya mengamati hutan di bawah untuk mencari sosok mencurigakan atau tanda-tanda pergerakan. Feng Jiu menempelkan punggungnya erat-erat ke dinding dan tidak bergerak sedikit pun sambil menahan napas. Hingga sosok yang terbang di udara itu perlahan-lahan terbang menjauh dan menghilang, barulah dia akhirnya mengembuskan napas. "Wah, nyaris saja. Telur ini benar-benar membuatku mendapat banyak masalah." Wajahnya berkerut karena kesal ketika dia menatap telur emas itu, sambil berpikir bagaimana dia akan menanganinya.